Salam sehat ya. Kemudian itu progres kami. Kemudian 21, 22 dan ini hari tanggal 23. Artinya tanggal 25 ini tinggal 1 hari lagi. Seiring tanggal 25 yaitu di mana itu tanggal rencana peletakan batu pertama Masjid Raya Baitur Rahman. Alhamdulillah tanggal 23 agenda kita adalah pengukuran. Dan kalau rekan-rekan lihat di dalam masjid ada tompel-tompel garis biru, garis merah atau lingkaran merah, itu adalah titik daripada kolom-kolom tiang pancang kita nantinya. Jadi kalau bapak-bapak atau rekan lihat nanti sampai ke urukan itu ada cacat warna merah atau paku jadi cabut pak. Itu titik kolom boleh cabut, itu ulang lagi tuh. Budi yang pusing tuh mata. Pak Dipadil timnya. Jadi sekali lagi itu adalah titik daripada batas tanah atau batas bangunan masjid kita yang akan kita bangun. Dan alhamdulillah tadi rampung dari pukul pagi dan agenda pada tanggal ini adalah Dewa 1 kita bongkar, 22 selesai dan 23 tadi adalah ukur. Dan alhamdulillah 23 juga seiring ukur sebagian juga daripada kepanitiaan melakukan ziarah. Sebagaimana agenda rapat selalu kita sampaikan 21, 23 dan 23-nya kita ziarah alhamdulillah. Di grup sudah mungkin sama-sama lihat ada foto-fotonya. Sebelumnya saya mau tampil di slide, tapi waktu juga. Alhamdulillah tadi ziarah kita ke makam almarhum Haji Mihat, almarhum Haji Subarmo, almarhum Haji Naman dan almarhum Haji Pak Ali. Kemudian langsung ke Poris ke Kiai almarhum Kiai Haji Soleh ya. 5 tempat pemakaman ziarah kita sudah alhamdulillah kita jalani. Semoga kegiatan demi kegiatan yang kita jalankan ini tentunya selalu insya Allah harapan mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan poinnya malam rapat ini kenapa kita percepat di hari biasanya malam minggu, saya mau minta di Jumat malam Sabtu karena minggunya kita ada hajat yaitu peletakan batu pertama. Perlu kami ketahui terkait tanggal 25 agenda kita sebetulnya besar pada tanggal tersebut. Di mana kami akan mengundang lurah, kami akan mengundang camat, bahkan arahan daripada ketua DKM kita mengundang tokoh-tokoh tenar gitu loh. Dalam rangka peletakan tasakuran bahkan penggalangan dana. Namun ya ceritanya lain, Allah berkehendak lain. Karena kondisi pandemi maka acara tanggal 25 intinya tetap kita jalankan tapi sederhana mungkin. Jadi sekali lagi acara tersebut akan dihadiri insya Allah oleh seluruh penasihat. Penasihat kita jumlahnya 11, tinggal 10 karena Kiai Suwarno meninggal, nanti tinggal 10. Dan hari tanggal 25, 10 panitia kita, 10 penasihat kita insya Allah diharapkan kehadirannya. Kemudian hadir berikut juga adalah kita semua sebagai panitia tim Ukhuwah Masjid Raya Baitur Rahman hadir. Gerakan namanya aksi itu sim ya, paham ya. Kalau Pak Ali mau ngasih itu yang 9, alhamdulillah. Terus bagaimana untuk pembiayaannya? Ya silakan kalau ada yang mau mendonasi untuk masalah kotaknya 10 dari saya, 20 dari saya, silakan. Kita membuka diri dan artinya bagaimana kita menciptakan kas ini tetap terjaga ya memang dari kita juga gitu loh. Bagaimana kita bisa irit. Seperti malam ini kita hanya makan gorengan saja ya itu salah bagian kita. Saya rasa itu ya untuk masalah tanggal 25 ada masukan nggak? Bisa lewat ya tuh mobil. Ya dari bapak-bapak ada masukan? Sekali lagi dress code-nya baju putih, pakai peci hitam. Emang kalau pakai peci aja silakan, pakai rompi. Ya, kita usahakan datang pukul 8. Kemudian Pak Gun, ya pukul 8 sampai Pak Gun minta kesediaannya pakai mobil pindah untuk jemput ke Ali. Ya jam 7 udah jalan untuk jemput. Kemudian kalau ke JD jemput tinggal Pak Habib itu tinggal di Parodi komunikasi dengan Pak Maulana. Ya, jadi sekali lagi tadinya saya menggunakan laskar umat muslim, tapi kondisi sekali lagi saya nggak mau rame-rame dulu, takut jadi sorotan gitu loh. Sedangkan di sini kita harus tunjukin bahwa masjid adalah sebagai tempat yang memberikan contoh teladan gitu loh.
Jangan sampai bertentangan dengan aturan gitu. Itu yang kita mau coba. Tapi agenda kita tetap kita laksanakan. Baja dengan struktur adalah sampai dengan semua level ke level 3 lantai kita untuk strukturnya aja ya itu bisa menghabiskan uang sebanyak 4M gitu loh. Dan untuk struktur beton itu kurang lebih 4M kurang. Jadi akhirnya yayasan dan kita sepakat untuk menggunakan baja. Barakallahu barik. Awas tuh ada ranjaunya tuh. Soalnya di tabenya nih nggak ada ya. Kalau itu ganas banget kalau di tabenya kalau makan ada ya makan. Betul itu. Sip, lanjut ya. Ya, Pak RT. Lanjut ya. Sip, lanjut. Jadi siap, lanjut ya. Terkait dengan biaya, ini perlu diketahui nih. Ya rekan-rekan semuanya, biaya baja kita sampai tingkat rangka saja itu sampai 4M. Saya lagi sampai 4M. Itu baru rangka baja kecil, halus ya. Ya, jadi rangka baja kita baru rangka saja sama pendasi lah kata borvel itu 4M. Perlu diketahui sampai malam ini saldo kita adalah baru 609 juta rupiah. Jadi kalau menurut hitungan orang pemborong itu baru masuk di bagian bawah ke tanah. Gitu. Jadi pelcap atau cakar ayam ke bawah itu habis itu, belum ke atas. Jadi sekali lagi Pak Sunarto dan penggalang lainnya, siogianya setelah tanggal 25 kita sudah berevaluasi untuk menjalankan semua lini gitu ya, untuk mengejar deadline tersebut. Artinya budget tersebut. Artinya pergerakan terhadap progres sudah apa? Jadi kita nggak apa ya material apa yang sekarang kita butuhkan kan gitu. Mungkin itu saja sih yang sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belaknya itu aja, terima kasih. Pak Budi jawab, Pak Budi. Jawab aja dong. Ya, terima kasih Pak Haji Acir. Kalau bicara fleksibel, ya oke lah ya. Sebab kita juga yang namanya orang nyumbang nggak mungkin kita tidak bolehkan atau tidak diperbolehkan gitu ya. Pasti kita terima, walaupun nanti kita bisa alih fungsikan gitu kan. Kembali lagi untuk pertanyaan Pak Haji Acir terkait jumlah barang atau jumlah publikasi atau jumlah persegi yang akan kita gunakan nanti, ya entah itu batu bata, entah itu pasir, kita butuh berapa kubik gitu ya Pak Haji ya. Itu kembali lagi kita nanti ke perencanaan Pak, nanti estimasinya dari mereka gitu. Jadi kalau kita menjawab saat sekarang ini, ngerinya kita mendahului ya kan, jadi bahasanya kurang lebih gitu. Tapi kalau sudah dari perencanaan atau dari estimasi arsitek, itu kemungkinan sudah pasti gitu. Berapa jumlah batu bata yang kita gunakan dalam meter persegi? Nggak mungkin meter lari, tapi meter persegi gitu ya. Nah, terus berapa kubikasi
jumlah pasir yang akan kita gunakan. Nah itu juga pasti ada di estimasi gitu. Bahkan ornamen kita ini kan syaratnya dengan kaca ya Pak Didi ya. Nah mungkin juga nanti kita berharap ada yang menyumbang kusen aluminium, ya kan? Ada yang menyumbangkan apa namanya kaca, kan gitu ya. Dan ini juga kaca kemungkinan nggak akan sembarang kaca gitu. Berapa milinya juga nanti ada ketentuannya gitu. Ketebalannya berapa mili dan panjang kali lebarnya juga nanti mengikuti ukuran, kan gitu ya. Nah terlebih lagi kalau mengenai besi habim atau WF itu syarat sekali langsung ke perencanaan pembangunan. Ya otomatis estimasinya langsung dari arsitek. Kita nggak akan lari dari situ. Sebab di situ ada angkur, ada pengelingan gitu ya. Terus bahkan ada stek gitu. Dan di sini juga mohon maaf sedikit saya kasih gambaran. Jadi kita walaupun menggunakan besi habim, nanti besi habim itu akan ditutup atau dikurung dengan cor atau beton. Karena apa? Kita di sini kan wilayah udara asin, ya. Jadi kita mencegah korosis, gitu. Dan kita menggunakan aluminium, kusen aluminium juga itu. Intinya sih mencegah gampang karatan atau kena rayap itu. Ya untuk sementara jawaban saya itu aja Pak Haji Acir. Kembali lagi ke estimasi perencanaan pembangunan ya Pak Haji Acir ya. Jadi berapa besar publikasi dan berapa besar meter persegi ya nanti itu bisa kita kalkulasi dari arsitek. Itu aja jawabannya. Cukup atau belum Pak Haji? Ya, mau secepatnya, kasihan nanti bagian penerima barang kan udah dibongkar, berarti kan orang melihat ngomongin bang ini, kasihan nanti orang penerima barang. Oke. Mau secepatnya. Oke. Kalau secepatnya mungkin kita terkait gambar aja ya. Terkait gambar ini kan kita ada review gambar ya dari awal beton. Saat sekarang kita mengajukan habim atau baja, ini aja kita berjalan. Ya kemungkinan kalau estimasi jenis bahan bangunan atau material yang akan kita gunakan itu mungkin bisa lebih dipercepat Pak Haji. Ya Pak Didi ya. Sebab memang terkait pembangunan otomatis hal tersebut harus lebih awal gitu. Ya nanti saya sama Pak Didi lebih apa?